Halo teman-teman semua, annyeonghaseyo. Kembali kita akan belajar tata bahasa Korea. Dua tata bahasa yang akan kita pelajari kali ini adalah akhiran ayo dan oyo serta partikel e. Apa itu ayo dan oyo? Ya, ayo dan oyo adalah akhiran yang dilekatkan pada akar kata kerja dan kata sifat. Akhiran ini digunakan dalam suasana informal atau tidak formal. Meskipun informal, tapi pembicara dalam kalimat ini tetap meninggikan lawan bicaranya. Bentuk ini digunakan dalam sehari-hari dan biasanya tidak dipakai dalam bentuk tulisan resmi. Kapan kita gunakan ayo dan kapan kita gunakan oyo? Ayo kita gunakan ketika akar kata kerja atau kata sifat tersebut berakhiran dengan bunyi a atau o. Sedangkan oyo kita gunakan apabila akar kata kerja atau kata sifat tersebut berakhiran selain bunyi a dan o. Jadi berakhiran dengan bunyi e, u, e, i, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati contoh berikut. Kita ambil contoh kata pergi dalam bahasa Korea. Jika kita cari di kamus, maka kita akan menemukan kata gada. Dengan menghilangkan kata da yang ada di belakang, maka kita akan menemukan akar kata dari kata pergi atau gada tadi. Jadi, akar kata pergi atau gada adalah ga. Nah, kata ga merupakan akar kata yang berakhiran dengan bunyi a. Oleh karena itu, bentuk informal dari kata pergi atau gada adalah ga ditambah ayo menjadi ga ayo. Ga dan a digabungkan sehingga menjadi gayo. Mari kita lihat contoh yang lain, yaitu kata boda. Bentuk kamus dari kata melihat. Akar dari kata boda adalah bo. Kita lihat bo berakhiran dengan bunyi o. Oleh karena itu, kata melihat atau boda bentuk informalnya adalah bo ditambah ayo. Bo, a, yo. Bo dan a digabungkan menjadi satu sehingga menjadi boa. Oleh karena itu, bo ayo menjadi boayo. Berikut ini contoh penggunaan akhiran informal oyo. Bentuk kamus dari kata makan dalam bahasa Korea adalah mokta. Akar katanya adalah mok. Karena bunyi terakhir dari suku kata mok adalah bunyi o, bukan a atau o, maka mok harus dilekati dengan akhiran oyo, bukan ayo. Sehingga bentuk informal dari kata makan atau mokta adalah mok ditambah dengan oyo. Mok, oyo. Ketika membaca, maka bunyi o terseret mengikuti bunyi di depannya, sehingga menjadi mogoyo. Minum dalam bahasa Korea adalah masida bentuk kamusnya. Coba, apa bentuk akar dari masida? Betul sekali, masi. Kemudian untuk mengubahnya menjadi bentuk informal, ayo atau oyokah yang harus kita pakai? Betul lagi, oyo jawabannya. Mengapa? Lagi-lagi betul, karena masih berakhiran dengan bunyi i, bukan dengan bunyi a atau o. Jadi bentuk informal dari masida adalah masih ditambah oyo, masih oyo. Bunyi dan huruf si dan o dijadikan satu menjadi sho. Oleh karena itu, bentuk informal dari masida adalah mashoyo. Ada kata yang istimewa yang perlu kita ingat baik-baik, yaitu kata hada atau melakukan, mengerjakan. Bentuk informal dari kata hada bukan ha-ayo atau disingkat hayo, tetapi heyo.
Untuk memudahkan, bentuk-bentuk istimewa atau perkecualian seperti ini sebaiknya dihafalkan saja. Sekali lagi, bentuk informal dari hada adalah heyo. Rekan-rekan, mari kita terjemahkan kalimat berikut dan tirukanlah apa yang diucapkan oleh teman Korea kita. Minum kopi. 커피를 마셔요. Objek dalam kalimat ini adalah kopi. Dan karena kopi berakhiran dengan vokal, maka kopi dilekati dengan partikel objek rel. Ikutilah sekali lagi. 커피를 마셔요. Menonton televisi. 텔레비전을 봐요. Objek dalam kalimat ini adalah television. Television berakhiran dengan huruf mati atau jam, konsonan dalam bahasa Korea, maka harus dilekati dengan partikel objek el. Ikutilah sekali lagi. 텔레비전을 봐요. Sekarang sedang apa? 지금 뭐 해요? Sedang bekerja. 지금 일해요. Dengarkanlah percakapan berikut ini. 지금 뭐해요? 씻어요. Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa ya? Katanya begitu. Ya, sedang mandi. Nah, kata sisoyo sebetulnya tidak hanya bermakna mandi, tapi juga bisa berarti cuci muka, cuci tangan, dan lain sebagainya. Silahkan dengarkan sekali lagi dan tirukanlah. 지금 뭐해요? 씻어요. Tata bahasa kedua yang akan kita pelajari adalah partikel e. Apakah partikel e? Partikel e adalah partikel penanda keterangan waktu. Partikel ini dilekatkan setelah kosakata yang menunjukkan waktu seperti hari, jam, menit, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, partikel penanda waktu e ini diterjemahkan dengan pada. Tapi kalau menerjemahkan frase pada hari ini dalam bahasa Korea menjadi 오늘, bukan 오늘에, jadi ada perkecualian. Mari kita cermati contoh berikut. Pada pukul 3 sore. 오후 3시에. Pada pukul 7.30 malam. 오후 7시 반에. Pada malam hari. 밤에. Pada pagi hari. 아침에. Pada siang hari. 낮에. Dengarkanlah percakapan berikut ini. 지금 몇 시예요? 11시예요. Sekarang pukul berapa? Ya, pukul 11. Silahkan dengarkan sekali lagi dan tirukanlah. 지금 몇 시예요? 11시예요. Percakapan selanjutnya. 몇 시에 점심을 먹어요? 12시 30분에 먹어요. Mau makan siang jam berapa? Mau makan pukul 12.30. Dengarkanlah sekali lagi dan tirukanlah. 몇 시에 점심을 먹어요? 12시 30분에 먹어요. Mari kita membuat kalimat dengan menggabungkan partikel keterangan e dan akhiran ayo atau oyo. Jangan lupa ikuti apa yang diucapkan oleh teman Korea kita. Kapan berolahraga? 언제 운동해요? Berolahraga pada sore hari. 저녁에 운동해요. Mau makan malam pukul berapa? 몇 시에 저녁을 먹어요? Makan malam pukul 7 malam. 7시에 저녁을 먹어요. Tidur pukul berapa? 몇 시에 자요? Tidur pukul 11. 11시에 자요. Teman-teman, mari kita review tata bahasa yang baru saja kita pelajari. Ayo dan oyo adalah akhiran yang dilekatkan pada akar kata kerja dan kata sifat. Ayo dilekatkan pada akar kata yang berakhiran dengan vokal a atau o, dan oyo dilekatkan pada akar kata selain a dan o. Kemudian e adalah partikel penanda keterangan waktu atau pada dalam bahasa Indonesia. Sampai bertemu lagi.